Oke, ada 3 kan pijakannya kan, itu apa aja, itu yang kayak bisa masukkan gigi gitu. Nah jadi gini, pertama yang kita pelajari itu cara matikan mobilnya ya. Nah matikan hidupkan mobilnya itu ada di kunci. Coba ya, putar ke, kalau mau matikan putar ke kiri 2 kali, coba. Nah ya, kalau menghidupkan ini matikan sekali lagi, ditekan ke kiri, coba. Nah ya, terus ini udah mati total. Kalau mau menghidupkan itu putar ke kanan, coba. Nah ya, sekali lagi. Anda nggak suara yang gitu. Nah itu baru ini baru kita menghidupkan mesinnya gitu. Di yang ketiga itu kayak ditahan gitu, kayak di starter gitu. Coba. Oke ya, mantap. Nah jadi kayak gitu ya, matikan 2 kali, kalau menghidupkan itu 3 kali. Coba ulang lagi sekali lagi, ditekan. Nah ya, nah coba hidupkan lagi. Oke, hidupkan. Oke, nah kita bahas tombol yang sebelah kanan ini ya. Nah tombol yang sebelah kanan ini itu bagian lampu sini di situ, lampu malam di situ juga. Nah kalau kita mau menghidupkan lampu sen, misalkan lampu sen ke kanan, itu tuasnya tekan ke bawah, coba guys. Nah ya, itu sen kanan. Kalau sen kiri itu kebalikannya, ke atasnya. Sekali lagi ya. Oke, kalau yang tekan ke tengah kan. Oke, nah terus kalau yang ini kan garisnya off nih. Nah, garisnya off itu ini untuk menghidupkan lampu ya. Itu kita tuas yang itu putar aja, coba. Ah ya, nah, sekali lagi. Nah, ini baru lampu malam. Yang pertama tadi itu lampu senja atau lampu rabunnya, yang lampu kecil itu. Nah, kalau yang terakhir itu lampu malam. Nah, ini gitu ya, itu lampu malam. Ini karena kondisinya terang, jadi tidak kelihatan lampu malam. Oke, paham ya? Matikan. Oke. Nah kalau tuas yang sebelah kiri ini wiper tuh pembersih kacanya ini. Nah jadi dia wiper ini ada 3 kecepatan, pelan, sedang, laju, tergantung kondisi hujannya kita gunakan ya. Nah jadi kalau kita tekan ke bawah aja, nah, ke bawah yang kedua ini yang paling pelan, dia cuma sekali aja. Nah ke bawah sekali lagi, ini yang laju, yang sedang, sorry. Terus yang ke bawah terakhir lagi, ini baru laju. Jadi tergantung kondisi hujannya gitu. Oke, coba. Nah ini yang sedang tadi, itu langsung yang ke nomor 2 nya. Ini sekali, coba lagi. Oke, coba lagi. Oke, ya mantap. Nah sejauh ini paham ya. Nah terus kita bahas yang di kaki. Nah yang di kaki itu kan ada 3 tuh pijaknya guys. Nah yang paling pertama sebelah kiri itu kopling, yang tengah-tengah rem, yang paling kanan itu gas. Nah kaki kita di mana aja? Kalau kaki kita yang sebelah kiri itu cuma fokusnya atau bolehnya itu di kopling ya, untuk yang lain. Nah kaki yang kanan itu rem sama gas baru pindah-pindah. Nah jadi fungsi yang kaki kiri yang kopling ini itu fungsinya pertama, kalau kita mau masukkan naikkan gigi itu wajib pijak kopling dulu ya, baru boleh masukkan giginya, naikkan giginya. Sama misalkan ketika kita jalan, kita mau berhenti, mau parkirkan mobil. Nah itu sebelum kita pijak rem, yang kita pijak harus koplingnya ya. Nah jadi setiap kami instruksikan untuk suruh pijak kopling, itu pijaknya harus sampai mentok ya, harus sampai habis. Nah beda kalau rem sama gas, itu dia sensitifnya pelan aja gitu. Oke, coba pijak koplingnya sampai habis. Udah, pijak aja langsung, tak apa, sampai mentok ya. Udah. Nah sekarang kita bahas cara menghidupkan matikan mobilnya ya. Kita bahas ya giginya. Nah sekarang posisi kita netral nih, di tengah-tengah. Nah masuk gigi itu kita memulai dari gigi 1. Jadi dari tengah netral ini itu ke kiri depan. Nah ini gigi 1. Nah kalau untuk gigi 2, 1 sama 2 kan sejajar, itu tinggal tarik ke belakang aja, mentokkan ke kiri. Nah ini 2. Kalau mau baikkan perai atau netral, ketengahkan lagi gitu. Nah jadi kita mau meyakinkan diri kita giginya netral atau tidak, itu gini kan aja, goyangkan aja kiri kanannya. Kalau kayak gini berarti itu netral gitu. Nah terus gigi untuk maju itu yang mobil manual dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau R ini itu reverse untuk mundur. Jadi semua mobil sama, mau matic mau manual,
kalau ada tanda R-nya itu berarti dia itu gigi mundur. Kalau gigi mundur dia cuma satu. Oke, lepas koplingnya. Nah terus kalau kopling kan pijaknya harus sampai habis ya, sampai mentok. Kalau rem sama gas dia sensitif, dia dikit aja, betul-betul pakai perasaan, pelan ya pijaknya. Mungkin kalau awal nanti pas kita bawa mungkin masih loncat-loncat gitu, tapi enggak apa-apa, awal-awal kayak gitu sih semua. Oke, coba masuk giginya Lis, dari gigi 1 kiri depan 1 ya, 2 gimana untuk kan ya, balikkan netral. Oke ya mantap. Boleh lepas koplingnya. Nah terus kita bahas yang tuas yang ini ya, ini rem tangan. Rem tangan ini fungsinya kalau kita lagi parkir, ini wajib kita tarik atau kita hidupkan remnya. Kenapa? Siapa tahu kita parkirnya di jalan yang menurun atau jalan nanjak, takutnya mobil itu jalan sendiri. Nah jadi dia ke atas kayak gini, itu berarti dia sedang ngerem. Ada tanda lampu indikatornya di situ, yang bulat itu, tanda seru itu, berarti itu dia ngerem. Nah kalau mau menurunkan remnya atau matikan remnya, itu angkat dulu sedikit tuasnya, tekan, baru turunkan. Nah, ini mati nih. Kalau mau ngerem, tinggal tarik aja. Nah ini ngerem. Nah, kalau mau matikan atau turunkan, itu ingat ya, harus tekan dulu, harus angkat dulu sedikit, tekan, baru turunkan. Kenapa? Kalau langsung kita tekan dia tak mau keras, jadi diangkat dulu sedikit, tekan, baru turunkan. Oke, coba lah, tarik ya. Iya, itu berarti remnya mati. Oke, tarik aja. Iya mantap. Nah terus cara megang setirnya itu yang pemula itu kita kayak gini, yang kayak gitu. Ya jempol kita masuk ke dalam situ. Itu seperti angka 9 sama jam 3 gitu. Jadi untuk dasarnya pemula itu kayak gini aja dulu. Oke. Nah terus yang ini area klakson, itu tinggal tekan aja. Tekannya harus agak kuat ya. Oke, sejauh ini paham Lis? Ada yang bertanya kan? Ini kalau misalnya mau turun gas itu koplingnya diinjak nggak? Kalau mau turun gas maksudnya? Maksudnya kita mau pelan gitu atau mau ngerem tapi nggak ngerem mendadak gitu. Oh iya. Nah, koplingnya iya harus dipijak. Kopling itu ngerem. ya kapan kita pijak menggunakan kopling? Kalau kita mau ngerem, kita berhenti itu wajib pijak kopling. Sama dengan kalau kayak kita mau naikkan gigi itu wajib pijak kopling dulu gitu. Tapi nanti ini kita langsung praktek nanti biar lebih tahu kayak mana ininya. Sejauh ini paham ya? Tadi mau tanyakan? Oke yuk kita coba ulang dari awal. Coba cara ngidupkan matikan mobilnya gimana coba. Oke. Terus hidupkan. Oke, starter. Oke, mantap. Hidupkan sen kanan. Sen kanan. Ya, sen kiri. Oke, kalau lampu malam. Oke, matikan lampunya. Iya, mantap. Kemudian sebelah kiri untuk wiper ya, tahu ya. Nah sekarang kita coba jalan lurus ya, kita rasakan mainkan kopling rem sama gasnya itu gimana. Sekarang kaki yang kiri itu kopling, untuk kaki yang kanan itu direm tapi ditempelkan aja ya, jangan dipijak. Kaki yang kanan itu rem tuh tengah-tengah. Oke. Sekarang coba pijak kopling sampai habis, sampai mentok. Udah, masukkan gigi 1. Oke, rem tangannya turunkan Lis. Iya. Oke, tangannya dulunya di setir ya. Sekarang coba kita jalan lurus. Angkat kopling pelan-pelan sampai terasa mobilnya jalan. Ini kita udah bisa jalan, walaupun tak pakai gas. Tenaga dari kopling, tapi ya lajunya memang kayak gini aja gitu. Oke, ambil kanan sedikit. Nah, jadi yang kita pakai ini tenaga kopling, belum pakai gas. Dia udah jalan, tapi lajunya ya cuma kayak gini aja gitu, merayap kayak gini aja. Nanti paling kita gunakan yang kayak gini itu pas kalau misalnya kayak depan tuh jalan yang berlubang atau misalnya kayak macet keramaian gitu ya. Nah, perlu kalau misalnya lubang atau macet nggak perlu. Iya, enggak mesti ada gasnya. Nah, misalnya gini, kita mau berhenti nih, kita mau parkiran mobil. Itu kalau remnya aja liris pijak, dia mati. Berhenti tapi mesinnya mati. Jadi harus pijak koplingnya dulu sampai habis. Coba pijak sampai habis, langsung pijak aja. Baru remnya. Enggak apa-apa. Yang di kaki jangan dilepas. Pastikan netralkan dulu giginya, peraikan dulu giginya. Oke, itu udah pas. Rem tangannya. Nah, baru boleh lepas yang di kaki. Oke.
Nah, pokoknya ingat ya yang mau bilang tadi, rem sama gas dia sensitif. Jadi dia pijaknya itu harus pelan-pelan ya. Tapi enggak apa, awal-awal tuh semuanya kayak gini. Jadi tak bisa kita kayak ngerem motor. Kalau motor kan langsung kita pijak kayak gitu aja kan. Kalau ini harus betul-betul pakai perasaan. Harus pelan ya. Nah, tapi kalau awal-awalnya kayak gitu, maka itu nanti kita maju berhenti biar bisa merasakan mainkan rem sama gasnya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Injak kopling sampai habis, masukkan gigi 1 kiri depan, turunkan rem tangan, udah. Nah, angkat koplingnya pelan-pelan ya. Kalau mati kayak gitu itu terlalu cepat lepas koplingnya. Tahu apa? Pijak koplingnya, pijak. Udah aja sampai habis. Nah, hidupkan mobil, kan mati itu mesinnya. Oke, coba angkat lagi koplingnya, pelan-pelan aja. Ya, sampai lepas semua. Nah, jadi ketika dia angkat kopling, kayak mana dari awal sampai lepas semuanya sama kayak gitu. Tak boleh misalnya kita dari awalnya pelan-pelan nih, nanti pas tengah-tengah langsung lepas kayak gitu. Nah, itu mati juga. Nah, kalau yang kayak tadi yang mati kayak itu terlalu cepat melepas koplingnya. Oke, lanjut, pas remnya angkat pelan-pelan. Nah, kalau masih getar kayak gitu berarti masih ngangkat kopling masih terlalu cepat. Kalau misalkan orang lewat kan, biarkan aja dulu orang lewat, baru kita ngalah aja, biarkan dulu dia lewat baru kita lewat. Karena mobil kita besar gitu. Lanjut aja nggak apa. Aman nih. Oke. Terus sedikit, teruskan setelahnya. Nanti tunggu yang agak sepi lah, kita coba pakai gas ya. Ambil aja ke kanan, tengok depan ya sama belakang aja sembilan. Kakinya ingat standby aja, kopling ambil perlahan ke kanan, tak apa. Iya, depan lagi, kanan lagi. Iya, terus. Oke, tahan, luruskan setirnya, kiri lagi. Oke, tahan setirnya, luruskan. Nah, untuk awalnya kita pelajari basicnya dulu ya, dasarnya dulu. Itu kayak ngepaskan kiri kanan, itu nanti kita pelajari yang di kaki dulu, menghaluskan pijak kopling, rem sama gas. Nanti abis itu baru kita belajar yang kayak mana ngepaskan kiri kanan, depan belakang, kan lebarnya mobil ini kan. Coba pindahkan kaki yang kanan ke gas, tapi tempel aja dulu ya, jangan langsung di mana. Udah. Nah, coba pijak gasnya. Coba aja, enggak apa-apa. rasakan aja ya. Kita rasakan. Nah, jadi ketika kita pijaknya loncat kayak tadi, bukan berarti pelankan lagi pijaknya. Harus betul-betul pakai perasaan, pelan aja dia. Coba aja lagi, enggak apa-apa. Ketika kita sudah menginjakkan kaki kita ke gas ya, itu lajunya harus tetap konstan, harus tetap stabil. Misalkan larinya 20 ya 20 aja gitu. Jangan ketika menginjak gas dia makin lama makin laju gitu. Gini merayap, jangan langsung pakai gas. Majulah, angkat koplingnya pelan.
mobil aja ya, misalkan aja segitu aja. Segitu. Menjaga kebersihan lingkungan pasar, memperjualbelikan barang dagangannya bersih. Kayak gini ya, terus jadi gas biarkan aja merayap, karena kalau mobil jalan berlubang memang tak bisa nyala. Beda kalau kayak motor kan, kalau motor tuh mungkin masih bisa nyari celah-celahnya yang ini gitu, yang tidak berlubang. Tapi kalau mobil ini karena lebar, mana mau udah lewat aja, pasrah aja gitu. Tapi harus kita minimalkan goncangan, misalkan kayak tadi nih, pakai udah pakai gas kan, laju depan ada lubang, udah lepas aja gasnya. Jadi dia kan mau melan tuh, tapi dia masih merayap karena ada tenaga dari kopling. Koplingnya ini tetap ditahan. Udah usah lepas ya. Kalau udah normal kayak gini taruh aja kakinya di lantai. Nanti kalau udah di standby kan lagi, paling kalau mau kayak ganti naikkan gigi atau misalnya mau berhenti, nah itu standby kannya kakinya kopling lagi. Atau misalnya kayak di depan tuh keramaian ada macet gitu ya, nah itu harus standby kan. Tapi standby kan. Jadi kalau ada apa-apa enak tinggal kita pijak gitu. Kalau udah jalan normal kayak gini itu enggak usah. Jangan dilepas. Nah, baru boleh lepasin di kaki. Nah kadang jadi kesalahan pemula itu kebanyakan, misalkan udah berhenti nih, kita berhenti, nanti tatunya langsung lepaskan aja itu yang di kaki, sementara giginya masih masuk gitu. Jadi harus yang di kaki yang dilepas dulu, pastikan giginya udah perai, rem tangan udah kita angkat, baru boleh lepasin di kaki. Oke, ya kita lanjut jalan lagi ya. Itu 3. Nah, dari balik ke netral, kiri depan. Ah ya, rem tangan lampu sen dimatikan. Oh ya. Pas pelan. Coba ya lagi apa? Remnya jangan pijak ya, ditempel aja. Sampai habis. Kalau lepas ya. Kalau udah jalan normal kan tak apa-apa, lepas aja. Gas lah. Berhenti ya. Gimana? Nah, depan berhenti. Ya, kopling sampai habis. Luruskan setir.
kita coba pakai gigi 2 lagi ya. Nah, gigi 2. Jadi gini, ketika kita kayak jalan kayak tadi, kalau mau mulai list tetap harus dari gigi 1, nggak boleh langsung ke 2, 3 atau 4, 5. Nah, jadi nanti udah jalannya udah normal kan. Nah, nanti pas kita mau naikkan gigi 2 itu sama prosedurnya kayak gigi 1 tadi, pijak kuping sampai habis, baru mentokkan giginya ke belakang. Nah, tapi ingat, masukkan gigi, naikkan gigi itu kaki yang kanan yang digas harus dilepas, nggak boleh dipijak. Oke, ya coba jalan lagi ya. Tetap mulai harus dari gigi 1. Oke, itu kayak mau mati gitu. Itu terlalu. Berarti itu ya terlalu cepat. Biasa ya, terus dulu. Oke, harus pelan-pelan, betul. Karena sensitif ya. Tapi itu enggak apa-apa. Semua mobil gini. Iya, yang membuat perasaan kita kayak gitu kenapa? Karena kaki kita aja yang masih kaku gitu. Jadi perasaan, aduh, kok sensitif gini gitu. Tapi semuanya ketika belajar kayak gini, mau tua, muda, laki-laki, perempuan kayak gini semua. Tunggu ya, nanti naik giginya. Tunggu dia udah jalan. Kalau terlalu pelan nggak mau juga ya. Coba kuping habis, gasnya lepas. Oke, tarik belakang giginya, langsung menentukan kiri, up, kiri belakang. Iya. Ulangin dari 1 udah, ya itu 4, kiri 1, satu dulu dari 1. Nah, kalau udah berhenti kayak gini itu harus dari gigi 1. Oh iya. Coba angkat juga bener. Coba lepas remnya, angkat kuping pelan-pelan, gigi 1 ya. Itu 2. Gigi 1. Ah iya betul. Oh. Coba agak pelan-pelan aja. Iya. Nah, kenapa kalau udah berhenti atau merayap itu gigi 2 kita mau kering, misalnya kayak tadi giginya gigi 2 kan, nanti pas liris angkat kuping dia pasti mati gitu, karena dia tak mau dalam keadaan pelan giginya gigi tinggi gitu. Jadi yang mau merayap kayak gini itu cuma gigi 1 aja gitu. Maka itu tadi abang bilang harus tambah dulu kecepatannya, maksudnya digas dulu sedikit baru naik yang gigi 2. Nah, gigi 2 ingat ya, dari 1 tarik ke belakang, mentokkan ambilnya ke kiri bukan ke tengah. Kalau ke tengah bisa lari ke 4. Oke, kupingnya udah lepas semua guys. Nah, coba gas pelan-pelan. Terus mau gigi 2 kita ambil gigi 4 gimana? Dia nanti pas lepaskannya kayak mau mati, tak mau ya, karena konsepnya itu semakin tinggi giginya semakin laju bawaannya. Tak bisa kita gigi tinggi mobil pelan. Oke, lewati dulu padi depan ya. Coba tambahkan gasnya, ya, pas gas, pijak kuping sampai habis, belakang. Nah ya, lepaskan dulu kupingnya semua, baru boleh pijak gas lagi. Nah, untuk yang gigi 2 itu gasnya udah mulai enak, nggak sekasar gigi 1, cuman ya kontrol aja lajunya, karena dia semakin tinggi giginya bawaannya semakin laju gitu. Oke, coba kita berhenti lagi ya, nyepotin sampai habis.
gigi satu. Gigi satu dulu. Iya. Nah, jalan gitu. Jalan aja langsung tahu. Buka pelan-pelan ya, remnya jangan dipijak ya. Kalau yang kayak gitu masih terlalu cepat ya. Gak apa-apa, biasa tuh. Semuanya kayak gitu. Walau ketika pertama kali belajar bawa mobil, nggak tua, muda, perempuan, laki-laki sama aja. Karena kaki itu masih kaku. Oke, coba gas pelan-pelan. Jadi sini kerja ya, tuh kerja. Itu nggak ada kegiatan nggak? Lagi libur. Kalau 3 bulan yang lalu itu masih kuliah. Sebelum corona ya. Baru aja sih libur, baru selesai ujian. Itu kalau mobil matic nggak ada ini kopling. Ya dia lebih enak lagi, malah lebih simpel lagi. Nah jadi ketika basic atau dasar itu kita belajar yang manual, itu ibaratnya kan lebih susah tuh daripada matic kan. Nanti ke matic gampang gitu, tapi sama aja kaki kita tetap itu. Misalkan kaki kiri kan fokusnya di kopling kan, nggak boleh ke yang lain. Jadi ketika kita pakai yang matic, itu kaki kita yang kiri kopling itu nggak main gitu ya, dia letak di lantai ya, rem sama gas tetap posisi yang kaki kanan yang main gitu. Lalu tuh yang matic itu misalkan gini, oke kita mau jalan kan harus masuk gigi, masuk pijak kopling dulu kan, nanti masuk ke gigi, nanti naikkan gigi lagi, kayak gitu harus main terus karena kaki kita yang kopling. Tapi kalau matic kan nggak bisa, satu gigi aja itu udah mewakili semuanya gitu. Kayak ngerem pun kalau mau ngerem tinggal rem aja, nggak ada, dia nggak mati, sama kayak motor. Kemarin baru belajar motor kopling. Iya, bisa kok motor kopling. Bisa. Merayap ya, kalau yang kayak gini merayap, langsung digas kanan sedikit. Nah kalau yang kayak gini, ramai kayak gini, itu merayap ya, langsung digas. Kan ada tanah kopling kan. Nah kenapa nggak boleh laju? Karena ini gigi 2 nggak apa-apa. nggak apa-apa, kalau gigi 2 masih bisa. Cuman dia kalau dibandingkan tanah kopling gigi 1 sama gigi 2 ini masih agak laju dibanding gigi 1. Kelajuan pakai gas, tenang kopling aja nggak apa-apa. Orang jual sini, perasaan dulu tak ada lah orang jual kayak gini. Pokoknya ikuti aja dulu, sebentar lagi, sebentar lagi nih, kiri lagi. Oke, tahan kanan lagi, oke kanan lagi, ya mantap. Jadi nama raya banyak, karena kan sebelah kanan ramai nih orang sepeda, sebelah kiri orang parkir gitu. Jadi nggak bisa kita laju, harus pelan, jadi biar enak ngepaskan kiri kanan.
masih ada pengaruhnya, soalnya masih rendah. Terus aja pelan-pelan ke bawah. Jadi nggak pengambil jadwal sore, abang kira kerja gitu, kali kerja sore baru ini. Oh ini kuliah online tuh yang jalan masih ya? Enggak sih. Kalau pagi biasanya jam berapa? Oh pagi jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh juga. Kalau yang ya kayak gitu aja biar ini kan cepat selesainya. Apalagi kan tak ada kegiatannya, tak ada kesibukan ini gitu loh. Oh jadi bisa misalnya satu hari itu 2 jam. Boleh, misalkan pagi kan, misalnya sore. Tapi yang penting ya untuk yang 2 jam ini, tapi nggak bisa memastikan ya bisa tiap hari, karena kan tahu nanti jadwalnya nabrak sama siswa yang lain gitu. Maksudnya itu sambil curi waktu aja, kalau misalnya ada apa jangan bisa pagi nanti kita kabar lagi sore, kalau misalnya sore bisa udah kita lanjut sore gitu. Kalau kira ngambil sore karena kerja gitu. Mainkan aja kan, mainkan aja guys nih, gas pelan-pelan. Jadi kalau nengok ke depan dulu agak sepi, udah mainkan aja sambil ngerasakan gasnya. Ke kanan lagi, balik kiri ya. coba aja, nggak apa-apa.
kalau salah atau apa kan bantu dari sini. Di ujung jalan itu kan simpang tuh kan, nah itu agak patah tuh tikungannya. Nanti kita di ujung jalan itu berhenti dulu ya, kita mau kasih teorinya dulu baru kita ini. Oke, pijak kopingnya dulu Lis. Turunkan gigi satu, maju lagi, lepaskan sampai ujung jalan tuh ya. Oke, terus pelan-pelan. Oke, pijak kopingnya pijak kopingnya aja ya. Maju lagi, lagi. Nah, jadi nanti kalau kayak gini kita setirnya putar terus nih, tak bisa kalau kayak tadi kan putar ikut alur kan. Kalau ini harus putar terus. Coba lepas remnya aja, putar lah setirnya, putar terus. Oke, terus sambil angkat kupingnya perlahan. Oke, balik kanan. Oke, kupingnya harus tetap diangkat juga ya, pelannya. Lagi, putar lagi, setirnya. Oke, terus, hop. Oke, oke, mantap. Nah, jadi kayak yang tadi, itu nggak usah pakai gas, nggak usah pakai gas, pakai kopling, biar kita enak ngepaskannya. Terus yang kedua, usahakan ketika mutar setir harus mobilnya harus sambil jalan ya, biar nanti Lilis tahu ini putaran setirnya udah sampai mana. Cuman kalau lagi berhenti kita putar terus nih, nanti kan bingung tuh bannya udah sampai mana putaran setirnya gitu. Oke, lanjut gas aja, apa perdana tuh. Gasnya lagi, gasnya lagi. Naik kaki kedua, jak kopling sampai habis, kiri belakang. belok di situ, itu kan saya dipijak koplingnya habis. Tuh kok jalan? Nah, kenapa jalan sendiri? Karena kita pasti turunan gitu, jalan agak turunan gitu. Maka kita pun awalnya tak sepijak kopling, tak sangat kopling karena dia jalan sendiri juga kan. Berarti
berarti kalau tikungan yang kayak gitu nggak turunan berarti harus kan tetap- ya harus kopling. Jadi kan sampai tadi kan pijak kopling udah mutar setir kan ini kan. Iya. Nah, kalau misalkan di jalan yang datar sambil angkat kopling pelan-pelan setirnya sambil putar gitu. Atau misalnya kayak nunggu kayak terasa mobilnya jalan dulu nih, nah baru ini sambil putar setirnya. Ya tunggu kanan sedikit, kanan lagi, kanan. kanan. Oh, iya. Oke, gas pelan. Seatbeltnya pakai seatbelt. Tahu kita ada juga lagi. Tengok depan dah, nanti dulu potong, pastikan depan tu kosong, baru potong. Oke, ke kanan. Oke. Tengok ke belakang. Nah, jadi kalau kayak tadi, kalau kita mau potong nih kan, misalkan, nah, pastikan jangan nengok depan aja, pastikan yang belakang kosong juga gitu. Takutnya ketika kita motong yang depan, nengok depan kosong nih, potong lah. Jangan nanti pas ketika kita tengah-tengah motong, itu yang belakang motong juga ya. Takutnya nanti kesenggol. Nah, kayak gini ya, depannya kan ada berlubang nih. Biar aja. Ya merayap gitu naik mobil. Karena kita memang tidak bisa ngelak. Kalau kita hantam laju juga nanti goncangan di dalamnya tuh kuat gitu. Takutnya juga mobil bisa sangkut gitu. Kalau udah normal gini udah aja lagi gasnya. Itu kok kayak Iya, karena dia udah sebenarnya pelan motornya harus diturunkan ke gigi 1 gitu. Tapi enggak apa-apa masih bisa. Nah, berarti bijak aja gasnya. Kecuali kalau udah berhenti, nah itu baru harus gigi 1. Oke, gas perlahan. Berikan aja gasnya, tahu apa. Tahu apa, coba aja. Oke, lanjut. Nah, ini bukan kayak tadi, misalkan ramai di depan nih. Lalu sebelah kiri ada yang motor parkir kan. Nah, udah kita sabar ya, kurangi kecepatan, maksudnya itu lepaskan aja guys. Itu kan dia mau melantur. Biarkan orang tuh lewat, baru kita lewat. Nggak bisa, sebenarnya bisa sih dia lewat kita lewat. Cuma takutnya nanti kalau misalnya dia nyenggol kalau pas-pasan kali gitu. Sementara kan kita kan untuk ngira-ngira kan kiri kanan kan belum pas nih. Oke, kita lanjut ya, nanti sampai sebelum kita simpang kita berhenti baru kita cek ya.
soalnya itu udah masuk kota. Belum bisa lagi ya. Ya depan tuh ada jalan berlubang tuh, merayap aja. Ini. Ke bawah nih. Duh, merayap aja. Memang tak bisa ngelak. Oke, baru gas lagi perlahan. Iya, mantap. Kiri, kiri lagi, teruskan. Rem, ingat naik kaki, netralkan, rem tangan. Oke, sejauh ini ada yang mau tanya guys? Iya. Tak ada, Man. Oke, kita cukup bertemu hari pertama nih. Kita cukup sampai di sini dulu ya. Soalnya besok kita lanjut lagi. Kita sedikit evaluasi dulu. Kayaknya sejauh ini tidak ada lah yang salah, yang fatal gitu. Cuman ya yang itu tadi, kopling, rem sama gas itu aja tinggal dihaluskan. Tapi tidak apa-apa. Ini kan pertemuan perdana nih. Jadi ya wajar kayak gitu lah masih. Ya, jadi kalau awal-awal tuh kaki kita tuh masih kaku gitu. Itu aja, tinggal membiasakan aja. Berarti insya Allah kita lanjut besok lagi ya.